Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Nugrah dengan NIM 23.38074. Dan rekan saya Haris Asidiki Lubis dengan NIM 23.38011. Di sini saya akan mensimulasikan dari mata kuliah Computer Aided Engineering, yaitu analisis statistik struktural connecting rod menggunakan ANSYS. Selanjutnya adalah latar belakang. Stamp piston atau connecting rod merupakan komponen utama pada mesin pembakaran dalam fungsi meneruskan gaya dari piston ke poros engkol. Komponen ini menerima beban tekan dan tarik secara berulang akibat siklus pembakaran sehingga rawan mengalami kegagalan akibat fatigue maupun deformasi berlebih. Analisis kekuatan struktur stamp piston penting dilakukan untuk memastikan komponen mampu menahan beban operasional tanpa mengalami kegagalan. Dalam laporan ini, simulasi dilakukan menggunakan ANSYS statistik struktural untuk menganalisis tegangan stres, renggangan, dan deformasi total stamp piston akibat pembebanan statis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini yang pertama adalah beberapa besar nilai promosi total yang terjadi pada stamp piston akibat pembebanan statis. Yang kedua, berapa besar tegangan ekuivalen maksimal yang terjadi pada struktur stang piston. Yang ketiga, berapa besar regangan elastis ekuivalen yang dihasilkan dari simulasi. Yang keempat, ada di bagian mana pada stang piston terjadi kontraksi tegangan, renggangan, dan deformasi tertinggi. Yang kelima, apakah nilai tegangan maksimum yang dihasilkan menjadi berada dalam batas aman atau material yang digunakan. Yang terakhir ada bagaimana pengaruh posisi fixed support dan arah pembagian pembebanan Fx, Fy, Fz terhadap distribusi tegangan dan deformasi pada model. Selanjutnya selanjutnya adalah tujuan analisis. Di sini tujuan analisisnya adalah menentukan nilai deformasi total maksimum yang terjadi pada stamp piston akibat pembebanan statis. Yang kedua, ada menganalisis distribusi tegangan ekuivalen pada seluruh bagian struktur. Yang tiga, ada menganalisis distribusi tegangan elastis ekuivalen sebagai indikator perilaku elastis material. Yang kelima, ada modifikasi lokal titis kritis pada stamp piston berdasarkan hasil simulasi. Yang keenam, ada mengevaluasi keamanan desain stamp piston dengan membandingkan tegangan maksimum terhadap yield strict material. Yang terakhir, ada memberikan rekomendasi perbaikan desain atau pemilihan material apabila ditemukan area yang berisiko mengalami kegagalan struktur. Di sini saya akan membahas langkah-langkah analisis. Yang pertama adalah menganalisis stamp piston. Yang kedua, mengimport geometri stamp piston, di mana mengimport file geometri stamp piston dari CAD menggunakan geometri import. Yang ketiga adalah tahap geometri. Di sini meriksa dan memastikan geometri sudah benar serta berupa solid body design modeler. Yang keempat, ada penentuan koordinat sistem, di mana mendudukan sistem koordinat sebagai sumber referensi untuk berpembebanan. Yang kelima adalah tahap material, menentukan dan mengatur sifat-sifat material stamp piston. Yang keenam, di tahap mesh, di mana membuat mesh pada dimensi solid stang piston. Yang ketujuh adalah tahap setup, di menetapkan tumpuan fixed support dan pembebanan pada arah Fx, Fy, dan Fz. Yang kedelapan ada analisis setting, mengatur parameter analisis seperti software, state, konvergensi, dan kontrol lainnya. Yang kesembilan ada solvi, menjelaskan analisis dan memeriksa informasi solusi pada solution information. Yang ke-10 adalah post processing, di mana melihat dan mengevaluasi hasil analisis total deformation, equivalent stress, equivalent elastic strength. Yang ke-11 adalah analisis atau evaluasi hasil. Menganalisis hasil, membandingkan dengan kriteria desain, dan membuat kesimpulan. Dan selanjutnya adalah proses analisis selesai. Di sini yang pertama adalah import geometri.
Geometri stamp piston diimpor ke ANSYS Workbench melalui modul statistik struktural menggunakan fitur geometri import. Model solid, satu part, satu body. Berhasil ditampilkan secara utuh pada tab geometri. Menunjukkan bentuk lengkap stamp piston yang terdiri dari big end, shake batang penghubung, dan small end siap digunakan untuk terhadap simulasi selanjutnya. Selanjutnya adalah detail geometri. Model geometri tampil dengan situan milimeter dengan tipe sumber dasar modeler sesuai dengan format CAD yang digunakan dalam proses import. Pada True Outlet terlihat struktur model terdiri dari geometri import. Geometri solid yang menunjukkan bahwa model telah berhasil diimport secara utuh dan dikenali dalam oleh ANSYS sebagai satu satuan solid body. Tidak ditemukan error maupun warning pada proses import. Show error, show warning no. Yang mengidentifikasi bahwa geometri Sunstone telah bersih dari catat topologi seperti GAP, overlap, atau surface yang tidak tertutup sehingga siap dilanjutkan ke tahap pembuatan mesh dan setup simulasi tanpa perlu perbaikan geometri tambahan. Selanjutnya adalah penentuan koordinat sistem. Koordinat sistem ditampilkan pada mode untuk mendefinisikan sumbu referensi global koordinat sistem yang digunakan dalam analisis. Sumbu X merah, sumbu Y hijau, dan sumbu Z biru. Diposisikan pada area big N sebagai acuan arah pembebanan Fx, Fy, Fz yang akan diterapkan pada tahap situng simulasi. Memastikan arah gaya sesuai dengan kondisi kerja aktual stang piston. Selanjutnya adalah pembuatan mesh. Proses meshing dilakukan menggunakan pengaturan mekanik basic branch dengan elemen order, program controller, dan elemen set. Default mesh yang dihasilkan berbentuk elemen triangular tetraeder yang tersebar pada seluruh permukaan model stamp piston, mencakup big end, send, dan small end. Statistik mesh menunjukkan bounding box diagram besar 127 mm. Rata-rata luas permukaan elemen sebesar 419 mm serta panjang sisi elemen minimum sebesar 5 kali 2 min 2 mm. Pengaturan adaptif seizing aktif dengan resolution default dan smoothing slow sehingga mesh menyesuaikan kerapatan elemen secara otomatis pada area dengan kelengkungan tinggi seperti fillet pada big end dan small end guna meningkatkan akurasi hasil simulasi tegangan dan informasi pada area tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris. Kepada Haris dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang stang piston ini, yang dimana yang selanjutnya yaitu material properties. Yang dimana material yang digunakan pada simulasi stang piston ini yaitu gray cast iron dengan stiffness behavior fleksibel dan coordinate system, default coordinate system. Material yang saya pilih ini dipilih karena umum digunakan pada komponen otomotif seperti stang piston, mengingat sifatnya yang memiliki kekuatan tekan tinggi, ketahanan aus yang baik, serta kemampuan meredam getaran atau vibration damping yang baik dibandingkan dengan material lain. Pada pengaturan material juga diaktifkan non-linear effects dan juga thermal strain effects, sehingga perilaku material dapat direpresentasikan secara lebih akurat terhadap kondisi pembebanan yang diberikan. Mungkin untuk gambar dari material dapat dilihat pada sebelah kiri. Selanjutnya itu setup dari simulasi ini. Yang pertama itu tentang pembebanan. Pada pembebanan ini, pada model stang piston diterapkan dalam tiga arah sumbu pada area big end, sesuai dengan koordinat sistem yang telah didefinisikan sebelumnya. Pada gaya arah X yang merupakan Fx sebesar yaitu minus 1676,9 Newton yang merepresentasikan gaya aksial dominan yang diteruskan dari force angle ke stang piston. Yang selanjutnya yaitu gaya arah Y atau Fy sebesar 330,24 Newton yang merepresentasikan komponen gaya lateral akibat sudut kemiringan stang piston saat beroperasi. Selanjutnya yaitu gaya arah Z atau Fz sebesar 294,19 Newton yang merepresentasikan komponen gaya tegak lurus terhadap bidang utama pergerakan piston. Dari ketiga komponen gaya ini dapat diterapkan secara bersamaan sebagai kondisi pembebanan drill
yang dialami stang piston secara siklus kerja mesin. Dengan fixed supportnya pada small n sebagai tumpuan tetap sehingga distribusi tegangan dan informasi yang dihasilkan dapat merepresentasikan kondisi operasional yang lebih realistis dibandingkan pembebanan per satu arah saja. Mungkin untuk gambar dari gaya arah X dapat dilihat pada bagian atas, sedangkan FY pada bagian tengah dan juga FZ dapat dilihat pada bagian bawah. Selanjutnya yaitu solver dan konvergensi. Pada simulasi yang dijalankan, menggunakan perintah solve untuk melakukan proses perhitungan berdasarkan kondisi pembebanan dan parameter yang telah ditentukan. Setelah proses selesai, hasil diperiksa melalui solution information untuk memastikan iterasi berjalan tanpa error dan solusi telah mencapai kondisi konvergen. Jika hasil dinyatakan stabil, maka dilanjutkan ke tahap post processing untuk menganalisis distribusi tegangan, deformasi, dan faktor keamanan. Selanjutnya, mungkin dapat dilihat dari hasil simulasi yang telah kami analisis. Yang pertama itu hasil dari simulasinya itu total deformation yang menampilkan kontur total deformation pada stang piston. Hasil dari simulasi ini menunjukkan nilai deformasi maksimum sebesar 1,4194 mm yang terjadi pada bagian big end atau dudukan porosengkol yang terdapat pada bagian merah. Sedangkan deformasi minimum sebesar 0 mm terjadi pada area fixed support atau small n yang terdapat pada bagian biru. Nilai deformasi rata-rata sebesar 0,13912 mm yang menunjukkan bahwa struktur cukup fleksibel pada area yang jauh dari tumpuan tetap. Hasil simulasi yang selanjutnya itu equivalent stress formices yang menampilkan distribusi equivalent formices stress tegangan maksimum tercatat sebesar 326,1 megapascal. Terkonsentrasi pada area transisi atau fillet antara shank and big end yang ditandai max pada model. Sedangkan tegangan minimum sebesar 5,3859 dikali 10 pangkat min 15 megapascal yang terjadi pada area dekat tumpuan atau small end. Tegangan rata-rata pada seluruh model sebesar 10,8095 megapascal. Untuk hasil simulasinya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Setelah dari equivalence stress ini, setup simulasi yang selanjutnya yaitu tentang distribusi tegangan elastis ekuivalen. Nilai tegangan maksimum sebesar 0,0032641 mm terjadi pada lokasi yang sama dengan tegangan maksimum fillet big end, sedangkan nilai minimum mendekati 0 yang mendapatkan nilai yaitu 8,5243 dikali 10 pangkat min 10. Tegangan rata-rata sebesar 1,0581 dikali 10 pangkat min 4. Konsisten dengan pola distribusi tegangan yang dihasilkan. Gambarnya dapat dilihat pada garis sebelah kiri. Selanjutnya itu interpretasi hasil dari simulasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tegangan dan regangan maksimum terkonsentrasi pada area fillet di sekitar big end stang piston. Sesuai dengan prinsip mekanika bahwa perubahan geometri menjadi titik konsentrasi tegangan atau stress recess. Deformasi maksimum yang terjadi pada big end dengan nilai 1,4194 mm menunjukkan bahwa ujung yang jauh dari fixed support mengalami pergerakan paling besar akibat pembebanan yang dimana terdapat pada Fx, Fy, dan juga Fz yang diberikan. Pola ini wajar mengingat prefixed support yang diterapkan pada small n sehingga big N menjadi titik bebas atau free end yang paling responsif terhadap beban. Selanjutnya yaitu evaluasi keamanan desain atau factor of safety-nya. Dengan tegangan maksimumnya sebesar 326,1 megapascal, perlu juga dibandingkan dengan yield strength material yang digunakan untuk menentukan safety factor. Untuk mencari safety factor ini dapat dicari dengan safety factor sama dengan yield strength dibagi dengan ampere max. Jika material yang digunakan adalah struktur steel, maka yield strength itu lebih kurang dari 250 megapascal. Maka tegangan maksimumnya didapatkan dengan nilai 326,1 megapascal yang melebihi yield strength yang mengindikasikan area krisis tersebut berpotensi mengalami deformasi plastis atau kegagalan. Sehingga diperlukan evaluasi ulang desain fillet atau pemilihan material dengan kekuatan lebih tinggi. Setelah ada penjelasan dari semua materi ini dapat ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan hasil simulasi statik struktural pada stang piston menggunakan ANSYS dapat diperoleh deformasi total maksimum sebesar 1,4194 mm yang terjadi pada bagian big end. Selain itu, diperoleh tegangan von Mises maksimum sebesar 326,1 megapascal dan regangan elastisnya yaitu maksimum sebesar 0,0032641 mm per mm. Yang keduanya terkonsentrasi pada area fillet big end.
Konsentrasi tegangan pada area tersebut menunjukkan bahwa filet Big N merupakan daerah paling kritis terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan material. Nilai tegangan yang relatif tinggi mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap desain geometri, khususnya terdapat pada radius fillet, serta pemilihan material yang memiliki kekuatan hulu atau yield strength yang memadai. Dengan demikian, stang piston dapat bekerja secara aman dan andal pada kondisi pembebanan yang operasional yang sebenarnya. Mungkin segitu dari penjelasan materi PPT saya. Saya Haris sedikit Lubis dan juga rekan saya Fajar Anugrah. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.